Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hari ini kembali lagi di segmentasi Koja-Koja. Tamu spesial hari ini saya bersama dengan Assalamualaikum Pak Ode. Waalaikumsalam, Laude Budi. Saya senang sekali karena ketika saya lihat postingan dari Abang Makmur, saya lihat di posting di grup Kahmi Kota Bau-Bau. Wah, saya bilang kayaknya menarik ini kalau kita ketemu, kita koja-koja satu segmen. Ya, makasih. Kapan tiba dari Jakarta ini, Pak? Hari Kamis sore. Kamis sore ya. Kamis sore, Jumatnya mendaftar di Busel karena sudah ada juga fotonya di Facebook. Iya. Sabtunya kita. Malam minggunya kita ketemu di sini dan kita syuting. Nah, saya ingin kita koja-koja satu segmen di sini. Saya bilang terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya untuk kita koja-koja di sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, makasih. Ya. Jadi saya pikir koja-koja kita hari ini memang kita tidak set dari awal, kita tidak ini, hanya inisiatif kami dari tim koja-koja untuk bisa bertemu Bapak. Yeah. Cerita soal Buton Selatan. Ya. Yeah. Nah, Buton Selatan ini daerah otonomi baru yang dimana kita sudah melihat bagaimana geliat pembangunan di sana. Saya ingin dengar apa yang ingin Om Budi sampaikan di sini. Silakan. Jadi Buton Selatan itu sebenarnya satu daerah yang sangat berpotensi karena pertama dekat dengan Bau-Bau. Sehingga orang yang datang ke Bau-Bau ada rasa bosan di Bau-Bau, otomatis cari tempat rekreasi untuk melepaskan penat atau ingin tahu kepulauan Buton itu seperti apa sih. Itu bisa diperoleh di Bau-Bau, sehingga sekarang ini banyak inisiatif dari para kepala desa membangun destinasi-destinasi wisata. Luar biasa kepala desa. Yang kedua, Buton Selatan itu sebenarnya sangat terkenal dengan nelayannya. Mungkin masih ingat Ibu Susi, Ibu Menteri Perikanan, sampai datang ke Kadatua karena bersaksi bahwa dia sudah keliling Indonesia. Ternyata ahli-ahli dalam konteks penangkap ikan ini, nelayan, itu berasal dari tanah Buton ini dan lebih khusus juga sebagiannya dari Buton Selatan. Masya Allah. Nah, dengan keadaan alam yang demikian, sangat tidak masuk akal Buton Selatan itu tidak maju, sangat tidak masuk akal. Ya, nah tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Iya. Nah, di sini ada satu tulisan yang pernah Abang tulis bahwa ada terkait dengan ini saya sudah sempat catat ini di laptop, jangan sampai lupa. Jadi di sini Abang mencatat nelayan Busel itu naik kelas. Maksudnya bagaimana itu? Jadi begini. Dari segi kemampuan menangkap ikan, ya, misalnya tuna, nelayan Busel sudah teruji lah. Benar. Apalagi di Batu Atas sana, daerah sentra perikanan. Penghasil tuna terbesar di desa Lande, Kira Makmur. Itulah. Nah, Buton Selatan. Problemanya adalah satu, ketika itu ditangkap dijual kemana? Kedua, tidak semua nelayan itu punya alat produksi, dalam hari ini perahu, yang memadai untuk bisa menangkap tuna. Nah, sehingga saya mengatakan 2024-2029 nelayan Busel harus naik kelas. Pertama, naik kelasnya itu kita harapkan alat tangkapnya bisa memungkinkan mereka itu menangkap tuna. Kedua, apa yang mereka hasilkan bisa ditampung oleh misalnya Perusda, sehingga tidak repot jual ke sana ke sini dan tidak terganggu oleh harga yang dimainkan. Nah, tentu dalam hal ini Perusda harus punya cold storage, harus punya jaringan juga untuk dilempar, misalnya dengan perusahaan perikanan Indonesia, dengan perlu diekspor keluar, ekspor keluar dengan pembeli di Jawa, di Makassar. Jadi itulah yang dikerjakan oleh Perusda, sehingga nelayan bisa fokus kepada
menangkap ikan. Nah, dalam hal ini Pemda harus mengintervensi ketersediaan perahu-perahu. Jangan koli-koli. Harus yang GT-nya memadai sehingga mereka bisa jauh dalam konteks mencari ikan tersebut. Menggunakan teknologi yang mumpuni ya. Menggunakan teknologi yang mumpuni. Nah, ini yang menarik di sini bahwa desa, sekali lagi desa, saya garis bawahi desa karena saya pikir Buton Selatan itu mayoritas desa dan kepala desanya kreatif Luar biasa. Tantangan semua. apa yang harus bisa dikerjakan bersama kepala-kepala desa nantinya misalnya ada, silakan. Jadi begini, tadi sudah disampaikan para kepala desa ini sudah punya kreativitas luar biasa. Nah, apa yang dikerjakan oleh kepala desa itu seharusnya Pemda mensupport. Contoh, kepala desa sudah membangun destinasi wisata yang malah sudah juara. Benar. Secara nasional. Benar. Kan aneh juga. Produk dari Pemdanya yang anggarannya ratusan miliar kalah ya sama yang anggarannya hanya 1 miliar dalam konteks kreativitas, inovasi pembangunan desa. Nah, Pemda harusnya hadir mensupport. Contoh, ada yang membuat destinasi wisata, mungkin jalan ke situ kurang. Mungkin kulinernya tidak standar. Ya kan? Sehingga orang walaupun berkunjung ke destinasi wisata tersebut, begitu mau makan, kebingungan. Atau terlalu capek sehingga sebenarnya butuh nginap. Ya kan? Kan bisa disupport dengan masyarakat membuat homestay, di mana Pemda barangkali bisa bantu kasurnya yang standar hotel bintang 2 misalnya. Dan kamar mandi yang paling penting. Harus membuat mereka nyaman ketika mereka ada kebutuhan kaitannya dengan kamar mandi. Nah, ini. Di Buton Selatan itu saya pikir komplit karena di sana itu ada wisata religi. Ada masjid tua Wawangi di sana. Kemudian ada jejak sejarah si Abdul Wahid dari Rampea sampai ke dari Batu Atas sampai ke Burangasi di Rampea itu, kemudian ke Sultan Buton. Kemudian ada juga di sana itu situs Majapahit. Kemudian wah di sana pokoknya komplit. Kalau saya bilang bahwa di Buton Selatan itu kira-kira potensi-potensi ini idealnya di manage atau misalnya kira-kira bagaimana Pak? Kira-kira. Ya, kita fokus dulu dengan Masjid Wawangi. Ya, ya. Saya itu setiap datang ke Bau-Bau, ke Buton, salah satu yang tanda kutip wajib itu saya sholat di Masjid Wawangi. Problemanya adalah bagaimana juga kan perjalanannya cukup jauh. Sekiranya di situ ada hotel kecil kah, atau ada rumah kecil kah, atau ada homestay kah, mungkin saya akan nginep. Karena malamnya saya mau tahajud. Iya kan? Dan berapa banyak yang bermimpi untuk bisa tahajud di Masjid Wawangi? Banyak. Benar. Ya kan? Kita mungkin tidak terlalu untuk mencari wisata yang lain, karena di sanalah kita bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa bermunajat, bisa menyampaikan permohonan dan doa. Problemanya adalah kalau kita khusus ke sana dan kembali lagi, lumayan tenaga pengorbanannya karena terhalang nggak bisa nginap. Nginap memang idealnya. Bayangkan kalau kita bisa nginap, terus ada pembimbingnya. Ayo kita tahajud sama-sama. Ya sholat masing-masing, ya kan? Tapi kita bisa tahajud sama-sama. Kamar mandinya bagus, tempat wudhunya bagus. Ya kan? Selesai kita bertahajud, kita bisa istirahat di tempat yang tersedia dengan bagus, kita nyaman untuk tidur, nyaman ini sebelum lagi seperti sholat subuh. Itu impian bagi semua orang. Harus dipikirkan. Harus dipikirkan itu. Nah, itu sebagai contoh bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Belum lagi cerita sejarah. Orang semua datang ke Buton ini kan bertanya, bagaimana sih sejarahnya Buton ini? Pasti bertanya itu. Dan kadang kita kekurangan waktu untuk menjelaskan, kita kekurangan keahlian untuk menjelaskan. Otomatis sekiranya di situ juga ada
orang tua kita yang standby memberikan penjelasan atau mengajak kita untuk berziarah ke kuburannya Makam-makam Lama dulu. Indo, ini Syekh Abdul Wahid, ini kuburannya ini jejak situs-situs sejarah kita di sini. Semua anak Buton, khususnya yang di perantauan, sekiranya menerima paket itu, Masya Allah. insya Allah akan datang. Nah, cuma tadi itu harus ada holistik perencanaan ekosistem yang memungkinkan mereka nyaman. Mau Wah. makan nyaman, mau ke toilet nyaman. Ya. Fasilitas-fasilitas pendukung yang nantinya bisa digunakan bagi orang-orang yang ingin ke sana. Dan ya, Dan biarkan saja itu jadi programnya desa. cocok. Pemda Cocok. hadir jangan bikin destinasi lagi. Ya, Jangan bersaing dengan desa. desa. Apa yang dikerjakan oleh desa, kita berfungsi bertanya Ya. apa yang Pak Kades atau desa butuhkan dari kita untuk memberikan support. Karena itu saya sebutnya harus ada perencanaan terintegrasi antara Benar, APBD, Perusda, dana desa dengan Dan BUMDes. Itu harus satu integrasi Sinergi. gitu. Benar. Sehingga ada efek ganda namanya. Karena yang dicari efek ganda, Benar. membuat manusia itu berbondong-bondong ke sana. Benar. Bisa kan dari orang bau-bau ini kan sumpek pengen kita mau tahajud ini. Ya toh, kita Di sana punya cocok persoalan. Wangi. Kita pergi ke Wawangi. Iya benar. Saya kemarin Ramadan kemarin itu saya selalu ke sana. Nah, itulah. Ke sana tapi bukan malam karena memang tidak ada tempat nginap. Jadi di sana saya paling zuhur asar ke sana. Istilahnya kalau saya dengan almarhum kameramen dulu kita pekalino karo ke sana. Nikmat sekali. Bagus sekali dan di sana sejuk. Dan itu tidak mungkin menggunakan dana desa nggak kuat. Benar. Disitulah Pemda. Benar. Orang juga ada istilahnya retribusi juga kita nggak ada masalah. Masalah. Ya kan? Bisa kita ibadah dengan tenang, Nyaman. terputus sedikit Dengan dari kehidupan dunia, Benar. ya kan? Benar. Terhubung kita dengan leluhur kita, Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat. Nah, koja-koja kita tadi ini berkaitan dengan ada tulisannya juga Om Budi di sini bahwa pariwisata itu bisa membalik arus uang kembali ke Busel. Nah, ini apa maksudnya ini? Jadi begini, DOB ini pada hakikatnya itu sangat menguntungkan bau-bau. Kenapa? Kalau ada tamu, walaupun bertamunya ke Buton Tengah, walaupun bertamunya ke Kabupaten Buton, Pasar Wajo, walaupun bertamunya ke Batauga, tetap nginepnya Bau-bau. di Bau-Bau. Benar. Pejabatnya kebanyakan juga tinggal di Bau-Bau. Bahkan DPRD-nya juga Bau-Bau. Kontraktornya Bau-Bau. Iya kan? Benar. Jangan-jangan pekerjanya juga Bau-Bau nih. Iya kan? Jadi uang yang dari pusat mengalir masuk ke Sulawesi Tenggara dalam konteks ini, Kota Buton, Pulau Buton, itu menguntungkan Bau-Bau. Nah, Bau-Bau yang berkembang sedemikian rupa juga membutuhkan oase. Sabtu Minggu kalau bisa kita jangan di Bau-Bau, Mi. Kita jalan-jalan saja, kita Jembatan Lingkar, kita ke Waburipa, kita ke Bahari, kita ke Karamba Resto, kita mancing ikan, kita bakar-bakar ikan, ya kan? Bakar-bakar ubi. Iya, benar. Sebagai suatu relaksasi Ya. dalam kehidupan kita, itu sebenarnya manusiawi. Nah, Buton Selatan memiliki potensi itu sehingga dirancang. Bisa juga menyeberang ke Siompu, bisa juga ke Kadatua, bisa juga malah ke Batu Atas untuk pengalaman yang lebih kebahariaan yang lebih, karena luas luas kan, samudra. Ya kan? Itu pasti sangat dicari. Sama dengan kasus Jakarta sangat membutuhkan puncak. Iya. Makanya setiap Sabtu Minggu full macet total karena orang-orang Jakarta ini membutuhkan kesempatan relaksasi untuk
Sabtu Minggu setidaknya lupa dulu dah sama beban pekerjaan, beban. Buton Selatan mampu Buton memainkan Selatan itu bisa insya Allah. Bisa ya. Bau-bau ini kan mau cari ruang aja udah kita susah. Iya benar. Iya kan? Benar. Di Buton Selatan lah nanti Sabtu Minggu kita bawa orang bau-bau ke. Nah, saya memang ketika ingin ingin rekreasi, memang Buton Selatan di dalam benak saya. Karena memang di sana lengkap, di sana ada sungai ada Kabura-Burana di sana. Kemudian ada wisata pantai ada pantai Jodoh di sana. Kemudian ada juga jembatan Lingkar Lampoi wisata kreatif. Ada juga pantai Lagunci yang ada perahunya di sana. Ada perahu di atas itu. Di Bahari, desa Bahari itu. Sekarang ini yang lagi viral ini Karamba Resto di desa Gerang Makmur. Tuh itu lebih banyak itu. Naik perahu dulu, ke Karamba, bisa bisa mancing di sana, bisa air ikan yang dimancing itu bisa langsung dibakar dan nikmati di sana, masya Allah. Itu luar biasa. Kemudian Maburi Park, kemudian ada juga wisata religi di Burangasi, Lapan Dewa. Ada satu lagi, budaya. Nah ini. Tradisi budaya di Buton Selatan tuh rasa saya paling kuat. Masih dipegang. Masih. Setiap desa itu punya kegiatan-kegiatan. Pesta adat. Gimana caranya kita rancang supaya tidak bersamaan. Januari desa anu, Februari desa anu. Jadi kapan saja orang datang ke bau-bau ini, di sana ada peristiwa budaya. Ayo kita lihat gitu. Kalau bersamaan kan susah. Iya toh? Ditambah lagi ada satu Bukit Lamando di Romi. Bukit Lamando di Romi. Ditambah lagi itu dibikin namanya Calendar of Event. Ini Buton Selatan ini besar sekali potensi wisatanya. Calendar of Event kemudian dipromosikan ke masyarakat Jakarta untuk pulang menikmati itu. Oh, dia pulang bulan Mei, ada ini. Belum ada live musik yang secara konsisten hadir menjadi bahan. Ada tari-tari, ada penjelasan tentang sejarah. Luar biasa. Menarik memang ketika saya coba tiliki, coba lihat baik-baik ini Buton Selatan memang banyak sekali potensi yang memang benar-benar harus di-manage dengan baik. Bupatinya harus paten punya. Bener, harus memang wawasan kekinian saya bilang, karena betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh Buton Selatan. Dan hari ini memang saya sengaja cerita soal Buton Selatan, koja-koja soal Buton Selatan, dan mungkin ini akan ada juga cerita soal Buton Tengah, soal Cape Town, dan itu memang misinya kita koja-koja. Bagaimana caranya biar Kepulauan Buton itu bisa lebih terangkat lagi dan lebih sejarah-sejarah yang terpendam itu bisa kita munculkan. Nah, itu harapan kami secara pribadi. Nah, ini lagi Pak, ada lagi yang menarik di sini bahwa ada tulisan yang saya catat di sini bahwa pelatihan Pemda diganti dengan pelatihan ahli. Ini maksudnya bagaimana? Jadi begini, Pemda itu kan biasanya dinas UMKM atau apa suka bikin pelatihan. Pelatihannya kadang-kadang nggak nyambung juga dengan pesertanya. Misalnya pertanian diajarkan di kelas, peternakan diajarkan lewat gambar-gambar. Iya toh? Itu sesuatu yang tidak berdampak. Padahal uang yang keluar juga lumayan. Hari ini perkembangan ekonomi masyarakat itu sebenarnya dibangun oleh yang namanya keahlian. Contoh, bagaimana mengolah ikan. Kita udah punya parende. Tapi gimana kreativitas chef internasional melihat ikan. Jadi ada nilai tambah yang besar. Karena apa? Karena ada perubahan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, saya lebih memilih mengirim orang-orang yang berusaha UKM ini ke kursus-kursus yang memang punya standar tinggi. Ahli ya. Makanya kita sebut pelatihan diganti jadi ahli. Nah, sehingga mereka pulang itu percaya diri. Sudah tahu betul bahannya yang sehat bagaimana menghindari micin dan lain sebagainya yang sekarang ini sudah tidak disukai lagi. Gimana menghidangkannya? Sepanas apa harusnya diterima oleh yang akan menikmati hidangan itu. Nah, ya kan? Kemudian selain ikannya apalagi yang membangun selera, yang membangun gizi.
bagi yang menikmatinya. Sehingga Tepat. selesai dia makan akan teringat, Benar. saya pernah makan ikan itu di Buton Selatan nih. Ya. Ada tomatnya, ada mentimunnya, ada juga sayurnya, Benar. Dari Iya cerita kan? dia. ada kaudawa yang menjadi khas. Khas sih. Kita selalu harus hadir. Ya. Nah, itu yang saya maksud bahwa kita di Buton Selatan 2024-2029 meninggalkan pelatihan-pelatihan yang konvensional, yang biasa-biasa. Kita lebih baik memilih mengirimkan UKM kita itu untuk mengikuti pelatihan yang betul-betul menaikkan keahlian mereka di bidang yang mereka geluti. Nah, menarik ini. Kemudian ada satu lagi di sektor pendidikan ini yang harus dibahas. Iya. Karena mengingat di sana ada sekolah yang sudah didirikan dan luar biasa menjadi sekolah penggerak di sana. Bagaimana perbaikan pendidikan di Busel? Dimulai dari mana? Jadi gini, sekarang itu kan ujian nasional sudah tidak ada lagi. Diganti dengan namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Asesmen itu menjadi feedback, umpan balik kepada sekolah untuk meningkatkan mutu. Kita harus mulai dari situ. Apakah nilai kita berapa? Nah, dari nilai itu kemudian muncul yang namanya bagaimana proses KBM kita. Ya, misalnya kalau saya sangat menekankan jangan ada jam kosong. Murid itu di jamnya dia bersekolah dia harus beraktivitas. Jangan ada toleransi atau pembudayaan tentang terlambat. Disiplin. Harus membangun disiplin. Harus ada namanya guru itu punya persiapan yang baik. Ketika dia masuk kelas tuh betul-betul dia prima membawakan materi itu. Tujuannya adalah meningkatkan mutu murid anak-anak Buton Selatan ini. Saya bermimpi ingin sekali anak-anak Buton Selatan ini bisa kuliah di UI, di ITB, di UGM, di ITS. Di mana kita sebagai pimpinan daerah mencari cara memfasilitasi mereka supaya bisa ke sana. Kita bisa bicara dengan Kemendikbud urusan beasiswa. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai mereka ketika masuk ke sekolah tersebut kaget. Karena standar penguasaan materi pelajaran yang mereka dapat di Buton Selatan sangat jauh. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita harus cari cara bahwa mereka tidak ada masalah ketika juga bisa masuk. Inilah intervensi yang pemerintah harus lakukan ke depannya. Karena masa depan sekarang ini persaingannya adalah di SDM. Baik, saya kagum ini sebenarnya melihat apa yang sudah dicatatkan. Kemudian saya lihat menarik memang ketika kita fokus. Memang saya lihat dari dulu kalau postingan-postingan di Facebook itu media sosialnya Laudi Budi itu selalu fokus ke Buton Selatan, konsisten dari dulu. Iya. Betapa cintanya dengan Buton Selatan. Memang cinta ya Buton Selatan ya? Iya, kan itu tempat kita lahir. Iya ya. Ya, mungkin kita suatu waktu pergi dulu mencari kehidupan karena mungkin daerah kita tidak bisa menyediakan. Ya kan? Tapi pada waktunya kita ada kecukupan, ya kan? Untuk kita ingat kampung kita sekiranya kita bisa majukan. Masya Allah. Dengan jaringan yang saya punya juga di Jakarta kan bisa dibilang lumayan lah, boleh tanya banyak orang lah kepada masuk ke kementerian dan lain sebagainya kan banyak yang saya fasilitasi karena teman-teman juga yang menjabat itu. Nah ini Buton Selatan itu betapa kita sayangi, kita cintai. Captain lah. Apa yang bisa menjadi harapan ketika Buton Selatan nanti bisa menjadi maju, kemudian Captain menjadi sebuah provinsi, bisa diceritakan? Sesungguhnya saya itu punya niat bagaimana mengamalkan nilai-nilai kebutonan ini dalam sebuah bentuk pemerintahan di Buton Selatan. Sehingga itu menjadi contoh, menjadi etalase bagi pemerintah pusat. Bahwa Buton dengan adatnya, mereka bisa maju luar biasa. Boleh Mokaro sama Nomolipu.
itu betul-betul terwujud dalam bentuk pemimpin yang melayani, yang mengangkat derajatnya pemahaman masyarakat dengan rakyatnya, di antara mereka. Itu adalah suatu kekuatan energi yang besar sekali untuk bisa membawa Buton Selatan menjadi etalase bagi kepercayaan pada waktunya pemerintah pusat. Kepton harus jadi. Itu ada contohnya, itu Buton Selatan bisa. Kita harus mampu mewujudkan sebenarnya demi perbaikan kita, perbaikan provinsi kita, perbaikan provinsi Kepulauan Buton ke depan, perbaikan Buton Selatan, kabupaten-kabupaten yang lain di wilayah Kepton. Nah, terakhir ini yang saya ingin dengar ini kira-kira apa yang menjadi harapan atau gagasan, entah apa itu yang disebut pokoknya untuk Buton Selatan. Pertama, kita tidak bisa membangun apapun tanpa dipondasi oleh adat. Adat ini, mohon maaf, bukan dibikin dalam bentuk hanya terwujud dalam bentuk pakaian, dalam bentuk upacara. Yang paling penting dari adat itu adalah nilai-nilai yang kita anut bersama. Pemimpin itu harus melayani rakyatnya, harus mendahulukan rakyatnya. Jangan mendahulukan keluarganya, mohon maaf. Pemimpin itu menjadi sumber inspirasi bagi rakyatnya untuk mencapai lebih dari yang mereka bisa capai. Itu tugas hadirnya pemimpin. Jadi dulu itu orang tua ibu suka bernasihat kepada saya, kok adati kok iman. Artinya kita di dalam melangkah itu memperhitungkan kemaslahatan orang lain dan dilakukan dengan benar karena Allah Subhanahu wa taala melihat kau imani kau. Itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa harus dipondasikan itu di Buton Selatan. Yang kedua adalah kita mau nggak mau harus bangun kesejahteraan. Karena kesejahteraan ini menjadi harga diri kita juga. Masyarakat jadi mudah dibeli suaranya karena kesejahteraannya jauh. Akhirnya 200.000 dijual, 300.000 dijual. Sementara anggaran Pemda ini 500 miliar. Satu periode 2,5 triliun. Tidak kehilangan dampak dari uang besar ini karena sudah terima 300.000, 500.000 karena kesusahan. Lewat perbaikan ekonomi akan dibangun harga diri. Yang ketiga adalah baru kita bicara prestasi. Gimana lomba sepak bola, lomba lagu-lagu, lomba budaya, lomba pengentasan kemiskinan, lomba perahu, lomba adat, lomba apapun kita bisa raih. Itulah yang saya ingin wujudkan sekiranya 5 tahun saya bisa menjadi bupati di Kabupaten Buton Selatan. Ya. Sangat mulia, sangat mulia, dan semoga Allah SWT mengijabah segala usaha, segala ikhtiar, ya Allah. Dan saya ingin sekali kalau misalnya ada di Wawangi ada seperti yang dibilang homestay yang bisa buat pengunjung bisa bermalam di sana, bersantai di sana, berwisata religi di sana. Dahsyat. Mungkin tiap Sabtu kita naik. Iya kan? Kayaknya kita harus syuting lagi di sana kayaknya. Amin. Insya Allah baik, saya pikir itu dulu yang kita kojak-kojakan. Nanti insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu kita akan kembali kojak-kojak dengan tentunya dengan saya minta kesediaannya langsung ini. Siap. Jika ada kesempatan bisa kembali ke bau-bau lagi, kita diskusi lagi, kita syuting lagi, kita kojak-kojak karena memang kami ini konten kreator memang hidupnya dari sini. Bagaimana cara kita mencari konten yang kreatif, yang bisa dinikmati orang-orang, dan harapannya saya ini bisa dinikmati seluruh yang selalu menantikan kojak-kojak. Terima kasih banyak ini. Ya, makasih. Ya. Nah, alhamdulillah. Baik, saya sahabat YouTuber semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Saya kembali hadir untuk Anda semua tentunya. Tetap support kami. Dan jangan lupa kalau ada saran dan kritiknya bisa langsung disampaikan ke saya di nomor 0823 4747 3405. Ditunggu di samping komentar yang di bawah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Oke, alhamdulillah. Setengah jam.